Pesta pernikahan yang begitu meriah telah selesai. Para anggota keluarga Wilson dan Horowitz menginap di hotel sebelum besok kembali pulang ke rumah. Di salah satu resto berbintang yang ada di hotel itu, Tuan Mike duduk bersama Leon, Zeva dan yang lainnya duduk bersama untuk menikmati makan malam setelah pesta. Pasangan pengantin baru pun juga ikut bergabung. Tidak ada wajah kelelahan dari keduanya. Mereka sama-sama bahagia dan sekarang acara malam ini merupakan kumpul keluarga besar. Karin, Bara, sekarang kan kalian sudah resmi menjadi suami istri. Jadi papa mau kalian pergi berbulan madu, kalau kalian bersedia papa akan langsung menyiapkan tiket. Bara dan Karina saling mengenatap satu sama lain ketika mendengar permintaan sang papa. Dari raut wajah keduanya terlihat keraguan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat Karina menoleh menatap sang papa. Bukannya tidak mau langsung, tapi aku dan Bara masih punya banyak pekerjaan di rumah sakit yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi beberapa bulan lalu kami sudah mengambil cuti untuk merawat Kak Flora di California, ucap Karina pada akhirnya. Benar, Pak. Mungkin kami akan pergi bulan madu 1 bulan sebelum pergantian tahun. Jadi yang sekalian menghabiskan waktu untuk tahun baru di tempat yang berbeda, sambung Bara. Aku punya beberapa rekomendasi tempat wisata di Hawaii dan London. Kabari saja kalau kalian mau berangkat, sahut Leon yang sudah hampir selesai dengan makanannya. Iya, bro. Terima kasih ya, kami sudah banyak merepotkan kamu. Mulai dari persiapan pernikahan sampai acara selesai kamu menghandle semuanya dengan baik. Iya, sama-sama. Lagi pula sekarang kamu bukan hanya sahabatku tetapi kita ini keluarga. Jangan sungkan begitu, ucap Leon. Bara menepuk pundak Leon dengan rasa terima kasih yang tertancap di dalam hati. Selama ini, persahabatan mereka yang sudah terjalin sejak di bangku kuliah, sekalipun Leon belum pernah mengecewakannya. Malah sebaliknya Bara yang sudah banyak mengecewakan Leon namun pada akhirnya ia tetap dimaafkan. Begitulah persahabatan akan selalu ada celah untuk terjadinya kesalahan dan tentu saja akan selalu ada celah dan alasan untuk seseorang memaafkan. Sepertinya aku harus ke kamar terlebih dulu, Lily sudah mulai rewel, ngantuk, ucap Zeva yang sejak tadi nampak sibuk mengurusi putrinya yang kelelahan karena pesta hari ini. Ya sudah, ibu ikut sama kamu Zeva. Bu Ranti menoleh menatap Tuan Mike, Leon, Bara dan Karina yang masih duduk di sana. Kami duluan ya semuanya. Iya, silakan. Sepertinya kita semua juga butuh istirahat, apalagi pengantin baru. Hahaha, sahut Tuan Mike yang entah kenapa malah terkekeh sendiri. Sontak Bara dan Karina saling menatap satu sama lain dengan malu-malu. Saat ini mereka sudah menikah dan malam ini adalah malam pertama mereka. Sekitar pukul 10 malam setelah selesai makan malam dan mengobrol panjang lebar dengan keluarga, Karina dan Bara kembali ke kamar pengantin mereka. Di saat inilah situasi menjadi benar-benar canggung. Mereka belum bicara apapun, mainkan sibuk dengan diri masing-masing. Saat Karina masuk ke dalam kamar mandi, Bara hanya duduk bersandar di kepala panjang sambil memainkan ponselnya. Kenapa kok jadi tegang begini Huf? Ayolah Bara, apakah kamu sudah lupa cara merayu seorang wanita bagaimana? Sekarang dia sudah resmi menjadi istrimu, kamu hanya perlu melakukan apa yang biasa orang lain lakukan, ucap Bara pada dirinya sendiri. Klek. Pintu kamar mandi terbuka, nampak Karina baru saja keluar sambil membersihkan wajahnya dengan handuk kecil setelah selesai mencuci muka. Terlihat Bara yang tadi nampak panik, kini berusaha untuk menormalkan ekspresi wajahnya. Ia duduk dengan tegap seolah tidak memikirkan apapun. Perlahan Karina memberanikan diri untuk naik ke atas ranjang dan langsung duduk di samping Bara. Besok siang kamu sudah harus kembali ke rumah sakit. Heh. Bara menoleh dengan ekspresi bingung. Hingga akhirnya ia ingat bahwa besok ia mempunyai jadwal operasi yang tidak bisa ditunda.
Ah itu, iya. Tapi aku hanya sebentar karena ada jadwal operasi yang sangat penting, setelah itu aku akan langsung pulang menemui kamu. Tidak usah khawatir, aku tidak akan membuat kamu menunggu, apalagi kita baru menikah. Karina beringsut hingga menjatuhkan kepalanya di pundak Bara. Kamu grogi ya? Malam ini malam pertama kalau kata orang. Kita tidur saja ya, aku lelah. Sontak Bara langsung menoleh dengan mata membulat sempurna. Kamu benar mau tidur? Tanya Bara penasaran. Karina terkekeh kecil sambil mendongakkan kepalanya menatap sang suami. Lantas apa lagi yang harus kita lakukan? Dengan gerakan cepat, Bara membawa sang istri ke bawah kungkep ngantuk Faatel tigatisnya. Setidaknya kita harus menikmati malam ini. Jangan sampai terlewatkan. Aku sudah menahan diri untuk menjaga kehormatan kamu sampai kita sah, dan apakah kamu pikir malam ini aku akan melepaskan kamu begitu saja? Tangan Karina bergerak perlahan mengusap lembut bidang Bara. Maaf, aku hanya bercanda tadi. Aku siap apapun itu. Beberapa bulan berlalu. Lily masuk dulu ya Mommy, Daddy. Bye. Lily melambaikan tangannya saat baru saja turun dari mobil. Ya, hari ini adalah hari pertama gadis kecil itu masuk sekolah dasar. Sebagai orang tua yang mendukung penuh cita-cita anaknya, langsung aja memasukkan Lily ke sekolah internasional untuk mengembangkan bakat tari balet Lily dan semua hal yang dicita-citakan anaknya. Leon dan Zeva tidak pernah menuntut Lily untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai bocah kecil itu. Pandangan Leon dan Zeva terus memandangi kepergian Lily hingga mau memasuki pagar tinggi sekolah tersebut. Terlihat seorang guru sudah menunggu dan menjemput Lily di depan sana. Aku tidak pernah menyangka akan sampai ke titik ini, bahkan dulu aku tidak pernah berani bermimpi bahwa kelak aku akan melihat Lily sembuh dari penyakitnya lalu bisa bersosialisasi dengan lingkungan seperti anak sebayanya, ucap Leon dengan pandangan yang terus menatap lurus ke depan. Rasanya waktu begitu cepat berlalu. Setelah hari ini mungkin dia akan mempunyai dunia baru. Zeva menoleh menatap Leon. Jika kelak dia tumbuh dewasa, apakah kamu akan menjadi daddy yang protektif? Leon terkekeh lalu menoleh menatap Zeva. Kenapa harus aku? Ia mengusap pelan perut Zeva yang saat ini semakin membuncit di usia kandungan 9 bulan. Kan nanti ada adiknya, dia akan menjadi seorang jagoan yang selalu melindungi Lily. Jangan menyebutnya jagoan. Belum lahir saja aku sudah mulai khawatir jika sifatnya akan sama seperti kamu. Zeva berbalik kembali masuk ke dalam mobil. Memangnya aku kenapa? Tanya Leon seraya melihat ke arah Zeva yang tak mempedulikan ucapan darinya. Tanpa buang waktu, Leon segera ikut masuk ke dalam mobil. Aku berwibawa dan tampan, dia akan sangat bangga mirip dengan dirinya. Zeva menggeleng perlahan, saat mendengar ucapan sang suami. Sementara Pak Supir di depan sana sepertinya sudah terbiasa mendengar ucapan Leon yang begitu percaya diri. Iya kamu tampan sekali tapi keras kepala dan apa? Leon mendekatkan wajahnya hingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Dan kamu sangat nakal, lanjut Zeva dengan suara berbisik. Hahaha, kalau itu bukannya kamu suka. Sudah lama sekali kita tidak nego-nego tipis untuk mal. Leon tak bisa melanjutkan ucapannya karena tiba-tiba saja mulutnya dibekap dengan telapak tangan oleh Zeva. Stop, malu sama em. Zeva melirik ke depan di mana Pak Supir sedang duduk di kursi setir. Leon tak mengatakan apapun lagi, ia hanya tersenyum tipis, kembali ke posisi duduknya sambil menyandarkan tubuh. Pak, jalan. Kita ke kantor sekarang. Sementara itu di tempat berbeda, Karina yang sejak tadi keluar dari ruang operasi mendadak merasa mual saat mencium aroma darah pasien. Dok, kelelahan ya? Malam tadi kan giliran jaga malam. Tanya seorang perawat saat memasuki ruangan Karina.
Sepertinya begitu, Sus. Akhir-akhir ini saya gampang lelah, butuh suntik vitamin juga sepertinya. Nanti tolong bantu saja untuk infus vitamin ya. Sekarang saya mau makan siang dulu, ucap Karina seraya berdiri dari posisi duduknya. Siap, Dok. Karina melangkah keluar seraya sesekali memijati keningnya yang terasa berdenyut. Saat hendak meraih handle pintu ruangan Bara, karena kebetulan ruangan mereka bersebelahan, tiba-tiba handle pintu itu bergerak terbuka hingga terlihat Bara keluar dari sana. Baru aku mau masuk, ucap Karina masih sambil memijat keningnya. Kamu masih lemas. Mau pulang saja? Tanya Bara sambil melekatkan punggung tangannya di dahi Karina. Tidak demam. Ia beralih memeriksa denyut nadi Karina. Kenapa? Tanya Karina saat melihat ekspresi wajah Bara berubah. Aku hanya kelelahan, setelah makan siang nanti aku akan infus vitamin. Bara menyunggingkan senyumnya lalu kembali menatap Karina. Denyut nadi kamu cukup stabil. Sepertinya. Mungkin memang kelelahan, ayo kita makan siang dulu. Tanpa menunda waktu, Bara segera menarik tangan sang istri agar mengikuti langkahnya. Karina yang sejak tadi merasa tidak fokus pun hanya bisa pasrah saja. Saat ini Bara dan Karina sedang duduk berdua di sebuah restoran outdoor sambil menikmati makanan siang. Terlihat Bara tak henti-hentinya melihat cara Karina makan seperti tidak berselera. Kamu mau pesan yang lain? Karina kembali meneguk jus jeruknya lalu menggeleng perlahan. Tidak. Aku tidak selera makan. Untuk pertama kalinya selama karirku sebagai seorang dokter, aku merasa mual saat melihat daerah. Biasanya tidak sama sekali, bahkan dulu aku pernah mengikuti otopsi bersama tim forensik tapi semua baik-baik saja. Ah sial sekali, apa aku mulai tua? BF, hahaha. Bara tekeke sampai hampir memuncratkan air di dalam mulutnya. Kamu berpikir terlalu jauh. Tidak mungkin seperti itu, aku malah berpikir bahwa mungkin sesuatu telah tumbuh dalam sana. Kedua mata Karina membulat sempurna. Maksud kamu ada tumor yang tumbuh di dalam tubuhku? Bara, aku selalu cek kesehatanku sendiri hampir 1 minggu sekali. Karina kembali meneguk minumannya untuk menghilangkan rasa mual. Benarkah? Terus apa kamu sudah memeriksanya bulan ini? Aku pikir kamu mungkin hamil. Pef. Uhuk. Karina sampai tersedak saat mendengar ucapan sang suami. Ia terdiam sejenak memikirkan gejala yang tanpa ia sadari telah terjadi padanya belakangan ini. Aku memang telat datang bulan ta. Kamu selalu berhasil memprediksi penyakit dialami orang lain, tapi kamu terlalu santai menyikapi apa yang terjadi pada dirimu. Bara mengusap bibir sang istri yang terlihat basah, dengan menggunakan tisu. Apa kita temui Dokter Daniel siang ini? Hah? Karina masih tak percaya, namun pada akhirnya ia menyadari semua gejala terjadi akhir-akhir ini. Hufet, baiklah. Wah kamu benar-benar peka ya, saya tidak berpikir ke sana. Iya dong, Baby Leon sebentar lagi launching, aku akan menyusul. Semoga saja prediksiku benar. Ayo makanlah, sedikit saja jangan sampai kamu pingsan di sini. Karina hanya terkekeh lalu mencoba untuk melahap makanannya. Zeva baru saja keluar dari kamar kecil yang berada di ruang kerja suaminya. Ia melangkah dengan ekspresi wajah tak biasa. Sayang, kamu kenapa? Tanya Leon yang masih duduk di belakang meja, berkutat dengan kertas dan juga laptopnya. Apa kamu akan menjemput Lily sekarang? Zeva melangkah, duduk depan meja kerja Leon. Sayang, sepertinya aku akan melahirkan. Heh. Leon menoleh dengan ekspresi wajah tak percaya. Kamu jangan bercanda, ini masih siang. Apa melahirkan harus malam hari? Tadi aku buang air kecil dan ada flek. Perutku juga mulai kram, sakit nyeri. Leon segera berdiri saat melihat Zeva berkeringat dingin dengan wajah pucat.
Kamu serius? Kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang. Masih bisa jalan. Zeva mengangguk pelan. Tunggu sebentar, aku panggil Kim. Leon segera berlari keluar dari ruangan itu. Sementara Zeva masih duduk lemas di sana, sambil memegangi bagian perutnya. Karina terbaring di atas berangkar rumah sakit, terlihat Bara senantiasa duduk di sampingnya untuk mendampingi. Ya, saat ini mereka ada di ruangan praktek dokter kandungan, rumah sakit tempat mereka bekerja. Dr. Daniel sedang melakukan USG untuk memeriksa apakah benar ada kantong janin atau tidak. Meski Karina dan Bara sudah menebak sejak awal, tapi untuk memastikan keakuratannya, mereka tetap mengandalkan dokter yang ahli dalam bidang tersebut. Karina dan juga Bara sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik seperti Dr. Daniel ini yang sudah mereka anggap sebagai sahabat sendiri. Bagaimana? Aku jadi gugup, sahut Bara saat Dr. Daniel selesai dengan pemeriksaannya. Dr. Daniel tekeke sendiri. Bara, kamu kenapa jadi gugup begitu? Lihatlah, ini kantung janin, masih kecil tapi nanti akan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Jadi aku benar hamil ya? Tanya Karina yang tiba-tiba saja menjadi polos seolah tidak tahu tentang semua hal yang berhubungan dengan medis. Iya, Karin. Kalian berdua ini dokter hebat, tapi kenapa jadi kaku begini? Haha, jangan terlalu gugup, kalian akan menjadi orang tua yang luar biasa hebat sekali nanti. Bara menggerakkan tangannya perlahan menggenggam tangan Karina dengan erat. Mereka saling menatap satu sama lain dengan penuh rasa syukur, dalam hitungan bulan mereka akhirnya dipercaya untuk menjadi calon orang tua. Aku akan resepkan obat pereda mual. Dan aku pikir mulai besok Karina ambil cuti saja, sampai dia merasa lebih baik. Kan tidak lucu kalau tiba-tiba Karina mual di ruang operasi hanya karena melihat darah pasien, sahut Dr. Daniel. Pokoknya kamu atur saja, berikan obat. Yang terbaik, ucap Bara masih sambil menggenggam tangan Karina. Dr. Daniel pun segera beranjak dari posisi duduknya untuk menuliskan resep obat untuk Karina. Sementara kedua pasutri itu masih tenggelam dalam kebahagiaan mereka sendiri. Pokoknya mulai sekarang kamu tidak perlu mengkhawatirkan pekerjaan. Kalau kamu ingin cuti aku sangat setuju, tapi aku juga tidak akan melarang kamu menjalani profesi kamu sebagai seorang dokter, ucap Bara yang masih terlihat haru. Aku akan menjaga calon anak kita dengan baik. Kamu tenang saja, ucap Karina. Tak berselang lama, ponsel milik Bara tiba-tiba saja berdering tanda panggilan masuk. Ia mengerutkan keningnya ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel, yaitu adalah Leon. Tumben dia menelpon jam begini. Angkat saja, siapa tahu emergensi, sahut Karina. Tanpa buang waktu Bara segera menerima panggilan telepon tersebut. Halo, Leon, ada apa? Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Zeva mengalami kontraksi dan baru saja air ketubannya pecah di mobil. Apa kamu bisa menemui Dr. Yeslin sekarang? Baiklah, aku akan segera menyiapkan segala sesuatunya di sini dan memberitahu Dr. Yeslin. Kamu tetap tenang dan jangan panik, oke? Ya, baiklah, aku tutup dulu. Bara mengakhiri panggilan telepon tersebut seraya berdiri dari posisi duduknya. Ya, di rumah sakit itu ada beberapa dokter spesialis kandungan dan kebetulan Zeva memilih Dr. Yeslin sebagai dokter kandungan yang akan menanganinya saat persalinan nanti. Ada apa? Tanya Karina yang sudah merasa sangat penasaran saat melihat ekspresi wajah Bara yang tiba-tiba berubah menjadi panik. Kakak, kamu sepertinya mau melahirkan. Aku harus menemui Dr. Yeslin sekarang untuk menyiapkan segala sesuatunya, kamu bisa tunggu di sini. Karina segera bangkit dari posisi tidurnya saat mendengar penuturan Bara. Kalau begitu aku ikut saja. Ada apa ini? Tanya Dr. Daniel, sambil menyerahkan secari kertas kepada Bara.
Kakak iparku sepertinya mau melahirkan, apa Yeslin ada di ruangannya? Tanya Bara balik. Seharusnya ada. Setahuku dia tidak ada jadwal operasi sesar siang ini, jawab Dokter Daniel lagi. Baiklah kalau begitu kami pergi dulu. Terima kasih ya, Bara segera bergegas diikuti Karina dari belakang. Sekitar 1 jam setelah menelpon Bara, akhirnya mobil yang dikendarainya supir Leon sampai di rumah sakit setelah sempat terjebak kemacetan selama beberapa menit. Terlihat Bara, Dokter Yeslin dan Karina segera menghampiri mobil Leon bersama seorang perawat yang mendorong kursi roda untuk Zeva yang sudah pasti tidak kuat berjalan. Ruang operasi akan siap dalam setengah jam ke depan, karena kondisi Nona tidak memungkinkan untuk normal, jadi sesuai rencana awal, tidak perlu menunggu pembukaan, kami akan memberikan tindakan operasi untuk menyelamatkan janin. Lakukan yang terbaik, Dok. Saya percayakan semuanya kepada kalian, ucap Leon yang tak pernah melepaskan genggaman tangannya dari Zeva sejak tadi. Ya, sejak trimester kedua kehamilan Dr. Yeslin sudah memberitahu jika kemungkinan besar Zeva tidak akan bisa melahirkan normal karena sebuah kondisi di mana plasenta menutupi pembukaan pada bagian leher rahim plasenta previa. Waktu berlalu begitu cepat, Tuan Mike dan Bu Ranti kini sudah berada di depan ruang operasi bersama Bara, Leon, Lily dan Karina. Zeva baru saja memasuki ruang operasi, sekitar setengah jam yang lalu. Situasi nampak hening berselimut tegang karena hari ini bayi laki-laki yang mereka dambakan akan segera hadir ke dunia. Dedi, kok lama babynya? Lily penasaran, sahut Lily tiba-tiba. Sebentar lagi sayang, sabar ya, ucap Leon lalu mengecup pucuk kepala sang putri. Opa juga tidak sabar menunggu, sahut Tuan Mike. Sementara Bu Ranti tak lagi bisa berkata-kata, beliau tertunduk sambil memanjatkan segala macam doa untuk keselamatan sang menantu dan juga cucu keduanya. Bara dan Karina yang juga berada di sana saling menggenggam tangan satu sama lain. Bara tak hentinya memijat kepala Karina yang sejak tadi pusing efek dari kehamilannya. Setelah beberapa saat seseorang perawat keluar dari ruangan operasi tersebut. Tuan Leon. Leon segera berdiri dari posisi duduknya. Menghampiri perawat yang keluar sambil menyebutkan namanya. Iya, saya. Bagaimana keadaan anak dan istri saya? Ibu dan bayi sehat. Sebentar lagi Nona akan dibawa ke ruang perawatan setelah proses penjahitan selesai, ucap perawat itu dengan ramah. Semua anggota keluarga termasuk Lily mengucap rasa syukur yang teramat dalam. Apalagi Leon yang tidak bisa menyembunyikan rasa harunnya, dia mendekati Bu Ranti dan langsung memeluknya dengan erat. Selamat ya nak, ucap Bu Ranti sambil mengusap lembut punggung sang putra. Iya, Ma. Akhirnya, aku jadi papa 2 anak. Aku berjanji akan menjadi seorang papa yang baik seperti mendiang ayah, ucap Leon yang tiba-tiba saja terisak. Setelah beberapa saat Leon beralih memeluk Tuan Mike dan Lily. Semua prediksi dokter maju 1 minggu lebih cepat, hingga Leon tidak menyangka jika hari ini ia akan melihat anak laki-lakinya terlahir ke dunia. Leon mendekati Bara dan langsung memeluknya. Akhirnya aku punya anak laki-laki, Bar. Selamat ya, aku juga sebentar lagi akan menjadi ayah, ucap Bara. Sontak Leon langsung melepaskan pelukannya. Semua orang di sana terlihat kaget mendengar penuturan Bara. Karin, kamu hamil nak? Tanya Tuan Mike dengan suara bergetar. Karina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ya, I'm pregnant. Tua. Mike mendekat dan langsung memeluk putri sambungnya. Sungguh hari ini kebahagiaan keluarga Wilson menjadi berlipat-lipat. Keesokan harinya, setelah melalui berbagai prosedur rumah sakit, pagi ini Dr. Yeslin ditemani beberapa orang perawat mendorong masuk box bayi ke dalam ruang rawat Zeva. My brother, sahut Lily sambil melompat. Kegirangan saat melihat adiknya di box bayi tersebut. Lucunya, wajahnya mirip persis seperti kamu Le,
ucap Bu Ranti. Cucu opa calon penerus kerajaan bisnis dua keluarga besar, haha, ucap Tuan Mike yang tak kalah bahagianya. Leon, siapa nama putra kamu? Tanya Bara tiba-tiba. Iya nih dari kemarin penasaran, sambung Karina. Zeva dan Leon saling menatap satu sama lain, sebelum akhirnya Leon mendekati box bayi tersebut, menatap wajah bayinya dengan lekat. Devano Horowitz.